suka pada hibrid daripada alami. Karena apa? Alami itu susah untuk mencarinya. Kalau untuk hibrid petugasnya kalau dipanggil cepat langsung datang ke tempat sapi jantan yang punya. 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak jadi, apalagi ada yang sampai 10 kali belum jadi. Adanya program Susiwab di tahun 2017, jadi IB di peternak itu gratis. Sampai sekarang alhamdulillah antusiasme peternak untuk meng-IB-kan sapi pada inseminatornya tinggi. Untuk sapi perah, ya sapi perah maupun sapi potong di Indonesia ini 99% itu IB. Deteksi birahi di sini memang menjadi kunci utama ya untuk keberhasilan inseminasi buatan atau kawin buatan. Kebutuhan sumber protein hewani Indonesia terus meningkat seiring dengan penambahan populasi penduduk Indonesia. Salah satu sumber protein hewani adalah daging sapi. Namun, hingga saat ini Indonesia masih memerlukan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai swasembada daging sapi. Salah satunya meningkatkan populasi sapi dengan menerapkan teknologi reproduksi berupa inseminasi buatan. Usaha ini sinergi dengan program SDGs atau Sustainable Development Goals, antara lain kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat atau Good Health and Well-being, serta program untuk mengakhiri kelaparan atau Zero Hunger. Pada video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan inseminasi buatan dari akademisi ahli reproduksi hewan dan praktisi di lapangan, serta kita akan berbincang dengan peternak sapi. Informasi yang kita peroleh berkaitan dengan inseminasi buatan kali ini diharapkan memberikan informasi yang komprehensif sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana inseminasi buatan ini mendukung peningkatan populasi sapi di Indonesia. Nama saya Sunarto, alamat saya Purwobinangun, Bingung Martani, Ngemplak Saiman. Saya beternak di sini udah kira-kira 15 tahun lebih ya. Tujuan peternak yaitu yang pertama untuk mengembangkan, dan saya punya betina 2 dan jantan 1. Mudah-mudahan sapi saya itu bisa berkembang lebih banyak dan untuk meningkatkan perekonomian untuk keluarga. Untuk mengawinkan sapi, saya lebih suka pada hibrid daripada alami. Karena apa? Alami itu susah untuk mencarinya. Kalau untuk hibrid petugasnya kalau dipanggil cepat langsung datang ke tempat sapi jantan yang punya. Murah dan ada subsidi pemerintah. Peternak senang juga kalau ada selanjutnya itu. Ciri-ciri sapi birahi yang pertama itu A3 Pak ya, maksud A3 ke abu, anget, abang. Yang keduanya yaitu sering bengok-bengok, kalau kasih makan nggak mau makan. Terus selanjutnya dan keluar lendir selama 24 jam untuk birahinya. Apabila ada yang panjang lagi Pak, terus habis itu saya panggil petugas IB, janjian jam berapa, saya tunggu di tempat kandang dan langsung menemui tempat yang saya panggil tadi, Pak kandang tadi Pak. Setelah di IB selama 3 bulan, saya panggil lagi dari petugas IB supaya dicek bunting dan tidaknya, dan petani biar mudah dan cepat untuk menghasilkan Pak. Nama kula Sujarno, saking kelompok Lembu Aji, Kampung Pondok Kulon, Kalitirto, Berbah, Sleman. Menawi kula salin nangani mulai 2006. Sapi nek sak menika sing ten iki kalih. Dukanipun peternak Lembu Aji ing mriki niku setunggal
ngawinke sapi IB dengan cara IB 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak jadi, apalagi ada yang sampai 10 kali belum jadi. Dan niku dadine nggih niku wau betul ning pasar dadi duit. Niku kebanyakan niku ngoten, kula dhewe ngalami. Ora dadi dikawinke jalke duit. Ngoten. Saking pengalaman kula pribadi mengamati anggenipun birahi menika, kula delok sedina 2 dina 3 hari niku masih keluar mboten. Nah, kalau udah nggak keluar itu kita segera manggil petugas. Sarane ngoten niku, ananging saking pengalaman si peternak wonten sik, wah saiki birahi ditelatke sewengi, ana sing ditelatke dina sewengi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencoba menyampaikan mengenai inseminasi buatan, ya. Pengawinan buatan untuk mendapatkan kebuntingan dari sapi ataupun hewan yang lain. Dalam hal ini kita akan bicara dengan sapi, tentang sapi. Ini di belakang kita ada sapi perah. Mayoritas sapi di Indonesia itu sudah dikawinkan dengan cara inseminasi buatan, walaupun ada beberapa cara yang lain. Cara yang lama adalah biasanya menggunakan kawin alam, ya, kawin alam menggunakan pejantan, kemudian ditemukan setelah birahi, kemudian pejantan ini akan mengawini betinanya. Tetapi masalahnya kita harus memelihara pejantan. Pejantan ini akan mengawini beberapa betina sehingga pejantan ini harus sehat. Jadi dia harus ada pakan yang cukup, kesehatan yang baik, dan biaya lain yang akan membebani masyarakat. Nah, teknologi pengawinan yang sekarang ini sudah banyak dilakukan, ya, adalah inseminasi buatan. Kita sampaikan tadi. Ada beberapa pilihan yang lain, tetapi keberhasilannya satu rendah, yang kedua memerlukan tenaga medis yang mumpuni. Nah, yang masuk akal dan masih bisa dilakukan di hampir di seluruh Indonesia adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini ada beberapa kelebihan, gitu ya. Kelebihannya yang pertama adalah tidak perlu memelihara pejantan, kemudian yang kedua adalah pengawasannya, kebersihannya, dan mengurangi resiko penyakit. Kemudian yang ketiga adalah manajemennya lebih mudah, gitu ya, daripada menggunakan sapi jantan. Kemudian kerugiannya adalah dari IB ini kita perlu peralatan yang cukup. Yang kedua, fasilitas yang baik. Dan ketiga adalah inseminasi. Dan tidak kalah penting adalah kemampuan peternak untuk mendeteksi birahi atau mendeteksi estrusnya. Kemudian untuk sapi perah, ya, sapi perah maupun sapi potong di Indonesia ini 99% itu IB. Ya, hanya beberapa sapi potong saja yang mereka masih menggunakan pejantan, tetapi tidak efektif juga. Kita lebih banyak menggunakan inseminasi buatan. Deteksi birahi di sini memang menjadi kunci utama, ya, untuk keberhasilan inseminasi buatan atau kawin buatan. Yang pertama adalah abang. Abang ini vaginanya akan berwarna merah, pulpanya akan bengkak. Jadi ada abang, abuh, kemudian anget, merah, bengkak, dan kalau dipegang itu rasanya hangat. Kemudian ada pelapelu, gitu ya. Ada pelapelu, itu keluarnya leleran yang tidak mudah putus dan menggantung panjang begitu, dan harus bening, jernih begitu ya. Kalau ada kotorannya, ada debris atau ada kotoran-kotoran seperti nanah atau yang lain, itu berarti ada masalah di rahimnya. Nah, kemudian biasanya disertai dengan bengak-bengok. Nah, bengak-bengok ini kalau yang sudah terbiasa, bengokannya atau lenguhannya itu berbeda dengan bengak-bengok saat dia kondisi lapar, begitu ya. Nah,
Kemudian ada cingklak-cingklik. Cingklak-cingklik ini kalau ada sapi dalam kandang, ada 2 ekor sapi yang tidak dicencang, jadi ditali atau ditali dalam kondisi yang longgar, itu dia akan menaiki temannya. Nah, ini harus diperiksa. Kalau menaiki temannya dan teman yang dinaiki ini lari, berarti yang birahi ada yang menaiki, gitu ya. Tapi kalau nanti dinaiki, yang teman yang dinaiki ini diam, ini artinya teman ini atau sapi ini adalah sapi yang birahi. Ini harus dipastikan lagi. Jadi abang, abuh anget, bengok-bengok, cingklak-cingklik, kemudian pela-pelu tadi, yang leleran keluar tadi. Itu tanda yang paling khas, yang harus muncul semuanya. Tetapi kadang-kadang di sapi kita, ya sapi tradisional, itu ada ketidakseimbangan nutrisi, gitu ya, entah mikromineralnya, makromineralnya, atau vitaminnya, atau yang lain dari sisi proteinnya juga. Sehingga munculnya birahi ini itu kadang-kadang tidak lengkap. Tapi paling tidak harus ada abang abuh anget dan pela-pelu ini harus keluar, harus muncul. Begitu ini muncul, bisa segera menghubungi inseminator dengan catatan jam keluarnya pela-pelu ini atau jam diketahuinya pela-pelu ini. Artinya nanti inseminator yang sudah terlatih itu dia akan menghitung sendiri kapan dia akan datang untuk meng-IB sapi tersebut, atau peternak sendiri yang mengundang, menentukan kapan inseminator itu datang. Semuanya pagi jam 7 atau jam 6 sapi itu ketahuan meler. Oh, ini satu waktu kita kasih makan, kita lihat vulvanya ternyata ada leleran, maka paling tidak nanti sore ya jam 3, jam 4 begitu ya. Jangan jam 2 terlalu panas, stresnya tinggi, itu juga jadi kegagalan. Jam 3 atau jam 4 diminta untuk datang. Bisa tidak? Kalau inseminatornya bilang tidak bisa, cari inseminator lain. Jadi jangan sampai terlambat. Oh, nanti saya datang setelah Isya gitu loh, malam gitu. Itu jangan, karena si sapi ini akan mengalami ovulasi, kemudian ovumnya atau sel telurnya akan keluar, dia tidak bisa bertahan lama di situ. Maksimalnya sekitar 6 jam, kondisi maksimal ya, kondisi optimal. Setelah itu dia mengalami aging dan tidak bisa dibuahi atau divertilisasi. Sehingga jam ini memang mutlak harus disampaikan supaya keberhasilannya lebih tinggi. Yang sering lupa juga peternak tidak mau mencari inseminator yang lain gitu ya. Ini kadang-kadang menjadi dilema juga. Pak, saya nggak jadi, saya cari Pak ini lagi, Pak, inseminator yang lain supaya bisa mendapatkan kepentingan. Kemudian tadi sudah kita sampaikan juga bahwa ada beberapa jenis sapi yang birahinya panjang, ya. Tetap sama 21 hari sampai 24 hari begitu ya. Tetapi nanti ovulasinya atau lama birahinya itu jadi lebih panjang. Biasanya hanya 1 hari, itu bisa sampai 2, 3, 4 hari. Kami pernah ketemu yang 4 hari. Tapi umumnya hanya 2 sampai 3 hari. Sehingga nanti yang sapi-sapinya mempunyai siklus atau mempunyai birahi yang panjang itu bisa di-IB 2 kali. Bukan double dosis, tapi 2 kali. Hari pertama setelah ketahuan birahi, kemudian dilakukan di 12 jam berikutnya atau hari berikutnya. 24 jam boleh, kemudian di IB lagi, sehingga nanti ovulasi yang tertunda ini pada sapi-sapi simental PO atau simpo, silangan simental dengan PO, silangan simental dengan limosin, itu dia bisa mudah untuk dibuntingkan, karena selama ini kegagalan sangat tinggi di sapi-sapi silangan itu. Kita masuk ke kesimpulan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan supaya inseminasi buatan atau kawin buatan ini dia bisa menghasilkan produksi yang tinggi? Diperlukan kerjasama antara peternak dengan inseminator. Pengetahuan peternak yang tadi mengenai estrus dan jam gitu ya, dan juga inseminator. Ya, inseminator ini harus standby, harus bisa berhitung juga, karena kita bermain dengan waktu begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi sapinya sendiri. Jenis sapinya ini sapi PO atau sapi silangan. Kalau PO biasanya tertib 12 jam itu sudah ovulasi. Tetapi pada sapi-sapi simental simpo dan limpo atau sapi-sapi silangan itu bisa diperpanjang. Nanti silakan diperhatikan pada sapi masing-masing, kemudian dititeni. Nanti setelah itu baru koordinasi dengan inseminatornya. Untuk inseminator juga sama. Untuk pasien-pasien inseminator yang bermasalah sekali 2 kali di IB gagal, itu harus dilihat juga panjang estrusnya begitu ya.
Kemudian kalau ini sudah bisa terkoordinasi dengan baik, nanti harapan untuk bisa meningkatkan hasil kebuntingan bisa diharapkan, sehingga inseminasi buatan ini akan sangat mendukung peningkatan populasi yang ada di daerah itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Yuli Astuti. Saya petugas IB Kabupaten Sleman yang bertugas di Kecamatan Ngemplak. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang inseminasi buatan. Berikut alat-alat di samping saya ini untuk kegiatan lapangan. Ini kontainer, kemudian ini gun IB, kemudian ini plastik sheet, ini plastik glove, ini ada needle holder. Biasanya saya mengambil straw dengan needle holder karena kalau pakai pinset kadang-kadang lepas. Kemudian ada gunting, kemudian ada tisu yang untuk insya Allah nanti untuk membersihkan vagina sapi. Kemudian untuk di perlindungan kita di lapangan ada kacamata, kemudian topi, dan untuk pencatatan kita menggunakan kartu IB. Di lapangan kita biasanya menyediakan 2 gun IB karena untuk berjaga-jaga apabila ada gun IB yang bermasalah di lapangan. Kemudian kita menyediakan alkohol untuk membersihkan gun IB setelah kita meng-IB. Kemudian yang paling penting adalah kartu IB. Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu tanggal berapa IB, kemudian keadaan sapi ketika di IB, apakah dia birainya pas puncak atau birainya baru mulai. Kemudian kode semen beku ini sangat penting karena biar menghindari inbreeding, jadi bapaknya mengawini anaknya. Kemudian ini untuk mengetahui sapi itu IB berapa kali. Semisal sapi itu baru IB sekali, 2 kali berarti masih normal. Kalau dia sudah ber-IB berkali-kali berarti harus dilaporkan ke petugas gangguan reproduksi. Selanjutnya ini untuk mengetahui siapa inseminator yang meng-IB. Di lapangan kita biasanya menggunakan kontainer berisi 3 liter. Yang berisi 3 liter di sini biasanya dimasukkan ke tas untuk digendong akan lebih mudah di lapangannya. Kemudian fungsinya kontainer ini untuk membawa straw yang akan kita IB. Kemudian ini berisi 3 liter, berarti di sini ada nitrogen cair sebanyak 3 liter. Sedangkan untuk mengambil straw kita biasanya menggunakan needle holder karena lebih kencang daripada pinset. Jadi dibuka kemudian diangkat straw yang akan kita inginkan. Kemudian dalam pengangkatan kanister ini tidak boleh tinggi, tidak boleh melebihi leher karena ini nanti mempengaruhi dengan kualitas straw yang akan kita gunakan. Diambil seperti ini, jadi jangan sampai ke atas. Di lapangan peternak lebih menyukai inseminasi buatan karena dengan nominal yang lebih murah dan terjangkau, peternak bisa mendapatkan pedet. Kami selaku inseminator mendukung program pemerintah. Dari tahun 2017 itu ada program SIWAP, kemudian sekarang sudah berganti menjadi program Psikomandan, yang mana di situ berisi kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk peningkatan populasi ternak dengan cara inseminasi buatan dan subsidi dalam hal subsidi straw, alat-alatnya maupun dengan nitrogen cair. Sebenarnya program inseminasi buatan itu sudah berlangsung lama, tetapi dengan adanya program UPSUSIWAP di tahun 2017, peternak jadi lebih menyukai inseminasi buatan. Kenapa? Karena di situ alhamdulillah dari pemerintah itu ada subsidi straw, kemudian subsidi nitrogen dan lain-lain, jadi IB di peternak itu gratis. Sampai sekarang alhamdulillah antusiasme peternak untuk meng-IB-kan sapi pada inseminatornya tinggi.
Suka duka sebagai petugas inseminator adalah ketika kita pasien banyak, bersyukur alhamdulillah, tapi biasanya capek sendiri. Jadi kita sebagai petugas inseminator harus pintar mengatur waktu dan istirahat. Kenapa? Karena dampak ke akhirnya ke kita usia lanjut nanti lebih berisiko ke penyakit yang akan karena kecapean yang terjadi karena kelelahan. Kemudian duka yang lain adalah apabila jauh ternaknya, kemudian sapinya sulit, apalagi sapi PO. Sapi PO itu kakinya ringan, jadi kalau kita salah restrain nanti bisa kesepak gitu. Selanjutnya kalau di lapangan kadangkala kita tidak mengenal mana hujan, mana panas, jadi semuanya tetap berjuang untuk peternak agar peternak puas, karena kalau layanan lama biasanya peternak cari petugas yang lain seperti itu. Alhamdulillah kalau selama ini kita punya peternak-peternak yang sangat proaktif, bisa diajak kerjasama. Jadi semisal kita memasukkan ilmu ke peternak bahwasanya IB itu tidak harus sekarang berahi, harus segera di IB, itu tidak. Jadi ada kalanya di mana waktu-waktu yang kita edukasi ke peternak, di mana IB itu lebih baik 6 jam setelah mulai terlihat IB, baru di IB setelah itu. Jadi seandainya birahinya pagi, kita IB sore, ya seperti itu, kemungkinan jadinya lebih tinggi. Setelah kita jelaskan seperti itu, alhamdulillah peternak lebih paham dan kemudian lebih mengerti bahwasanya petugas inseminasi buatan itu harus berbagi waktu dengan pasien-pasien yang lain. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah kalau sukanya ya bahagia sekali karena kehidupan kita cukup karena sebagai petugas inseminator. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kawin alam. Namun demikian, deteksi birahi yang tepat perlu ditingkatkan, serta sinergi antara peternak dan petugas inseminator perlu diperhatikan. Deteksi birahi yang tepat, inseminasi yang akurat, populasi meningkat.